Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Handes Eni Rohmani selaku guru mata pelajaran Keuangan Kas Kecil. Saya Gini Syakira, kelas 12 OTKP, ingin mempresentasikan tugas yang Ibu berikan tentang KD 3.13 sampai 3.15 yang berjudul Pelaporan Aktivitas Dana Kas Kecil. Yang pertama, ada sistem dana tetap atau Impress Fund System. Pengertian dari metode Impress. Sistem dana tetap atau Impress System adalah sistem pencatatan kas kecil di mana besarnya jumlah dana awal kas kecil telah ditetapkan sama untuk setiap periodenya. Pada umumnya, kas kecil pada metode ini diisi dengan sejumlah uang yang sudah ditetapkan sebagai dana untuk keperluan pembayaran selama jangka waktu tertentu seperti 1 minggu, 1 bulan, dan sebagainya. Terdapat keuntungan dan kelemahan dari metode Impress. Yang pertama, dari keuntungan metode Impress. Adanya yang pertama, pihak kasir tidak terganggu setiap kali terjadi transaksi penerimaan atau pengeluaran kas kecil. Yang kedua, metode ini didapat waktu dalam pembukuan pengeluaran rekening nominasi. Dan yang ketiga, memudahkan dalam melakukan pengawasan penggunaan kas kecil. Dan yang keempat, memudahkan dalam melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban pemakaian dana kas kecil. Terdapat kelemahan dari metode Impress. Yang pertama, ada dalam sistem ini, saldo uang yang ada di kas tidak dapat digunakan dengan mudah diketahui, karena saldo baru dapat dilihat di akhir periode. Yang kedua, apabila terjadi kekurangan dana akan menimbulkan sedikit masalah, karena tidak ada penambahan kas di tengah periode. Yang ketiga, sekretaris harus berhati-hati dalam mengeluarkan dan membukukan dana karena bila terjadi kelebihan akan menimbulkan permasalahan secara administrasi. Yang kedua, ada ketentuan metode Impress System. Beberapa ketentuan dalam sistem ini adalah sebagai berikut. Adanya kas kecil disediakan untuk keperluan pembayaran yang jumlahnya kecil dan tidak praktis bila dilakukan dengan cek. Semua pengeluaran kas kecil dicatat pada buku kas kecil dan hanya diposting ke buku besar sekali saja pada saat pengisian kembali kas kecil. Yang kedua, dana yang ditentukan dalam kas kecil harus ditetapkan melalui keputusan manajemen dan tidak boleh melebihi ketentuan tersebut. Dan yang ketiga, pengeluaran kas kecil hanya dilakukan setelah perintah pengeluaran kas telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat, pengisian kembali kas kecil dilakukan secara berkala, misalnya 1 minggu sekali, untuk mengganti sejumlah kas yang telah digunakan melalui penarikan tunai dan dari bank, tidak boleh dari penerimaan harian. Hal ini perlu dilakukan agar semua penerimaan kas harian selalu sama dengan jumlah yang disetorkan kepada bank. Dan yang kelima, oleh karena itu, transaksi pengisian kas kecil adalah mengeluarkan kas untuk membayar transaksi yang telah dibayar melalui dana kas kecil yang telah disediakan sebelumnya. Maka transaksi kas kecil cukup dibubuhkan 1 kali saja pada saat pengisian kembali kas kecil. Adapun keterangan lebih rinci mengenai penggunaan kas kecil dicatat pada buku kas kecil yang dicatat secara terpisah dengan buku besar. Di sini ada dalam penerapan metode dana tetap, kas kecil diisi kembali sebesar dana kas kecil yang telah digunakan sehingga dokumen transaksi pengisian kembali dana kas kecil terdiri atas bukti pengeluaran kas atau BKK dan surat permintaan pengisian kembali kas kecil atau PP3K yang dilampiri bukti pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukungnya. Dalam penerapan metode dana tetap, memungkinkan pada akhir suatu periode diperlukan jurnal penyesuaian terhadap saldo akun kas kecil, yaitu apabila pada akhir periode terdapat buku pengeluaran kas kecil yang mendapat penggantian. Dalam hal demikian, saldo fisik dana kas kecil yang ada pada pemegang dana kas kecil fisik sama dengan saldo akun kas kecil dalam buku besar.
Prosedur pencatatan pelaporan metode IMPRES. Ada langkah-langkah operasional metode IMPRES sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil, di mana pemegang dana kas kecil diserahi sejumlah uang tunai untuk pembayaran pengeluaran-pengeluaran yang diprediksikan dapat memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, dana kas kecil digunakan untuk pembayaran pengeluaran-pengeluaran. Yang ketiga, setelah dana kas kecil habis, kasir kas kecil melakukan pembentukan dana kas kecil kembali, yaitu dengan mengisi sebesar jumlah pengeluaran. Yang kedua, ada laporan dana kas kecil metode fluktuasi. Kita di sini ingin menjelaskan pengertian dari metode fluktuasi. Metode fluktuasi adalah sistem pencatatan kas kecil yang dibuka di awal bulan dan ditutup di akhir bulan. Sistem ini biasanya dipakai oleh perusahaan swasta. Terdapat kelebihan dan kelemahan dari sistem metode fluktuasi. Kelebihannya yang pertama, apabila mengalami kekurangan dana di tengah periode karena banyaknya kebutuhan mendadak, saldo dapat dimintakan dana tambahan di bendahara. Yang kedua, saldo dapat diketahui setiap saat tanpa harus menunggu akhir periode. Yang ketiga, dana awal tiap periode diisi selalu sama. Dan yang keempat, mudah dilakukan pengontrolan terhadap buku kas. Ada kelemahan dari sistem metode fluktuasi, diantaranya yang pertama, tidak mudah mengetahui pengeluaran per pos atau rekening setiap periodenya. Dan yang kedua, tidak dapat diketahui pengeluaran terbanyak digunakan untuk apa. Ada karakteristik metode fluktuasi. Pengisian kas kecil pada waktu tertentu selalu sama setiap terjadi pengeluaran. Pemegang dana kas kecil harus melakukan pencatatan dengan mengkredit kas kecil setiap terjadi pengeluaran kas kecil. Hal tersebut karena pengeluaran setiap periode tidak sama. Adapun pengisian dana kas kecil pada setiap periode dalam jumlah yang sama, maka jumlah rekening kas kecil akan selalu berubah sesuai dengan fluktuasi pengeluaran yang terjadi. Perbedaan IMPRES sistem dengan sistem fluktuasi. Perbedaannya yang pertama ada pada IMPRES, setiap melakukan pembentukan kas kecil atau melakukan pengisian kembali kas kecil, jumlahnya selalu tetap sesuai dengan jumlah pengeluarannya. Adapun pada metode dana fluktuasi, pengisian kembali tidak harus sama dengan jumlah pengeluaran yang sudah dilakukan. Yang kedua, pada IMPRES sistem, jumlah saldo kas kecil selalu tetap seperti semula. Adapun metode fluktuasi, jumlah saldo kas kecil selalu berubah-ubah. Yang ketiga, pada IMPRES sistem, setiap bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh kasir tidak dibuatlah jurnal atau tidak diposting ke jurnal. Adapun pada metode dana fluktuasi, pengeluaran yang dilakukan kas kecil harus dilakukan pencatatan ke dalam jurnal. Ketentuan pelaporan metode fluktuasi. Sistem pengelolaan dana kas kecil dengan metode fluktuasi, dana kas kecil tidak ditetapkan dalam jumlah yang tetap. Jadi, pengisian kembali dana kas kecil tidak perlu sama dengan jumlah dana yang telah digunakan. Jumlah dana kas kecil akan berfluktuasi, disesuaikan dengan jumlah dana yang diperlukan. Perubahan dana kas kecil dalam penggunaan metode fluktuasi dicatat ke dalam akun kas kecil. Pembentukan dana, penggantian dana dicatat diisi debit. Sementara penggunaan kas kecil dicatat diisi kredit. Jadi, dalam sistem dana tidak tetap, saldo kas kecil yang sebenarnya ada harus sama dengan saldo menurut catatan. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang tidak berkenan. Mohon maaf karena saya sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.